Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Muda Mendunia, kita kembali lagi di podcast UMY Talks, di mana kita akan berbincang-bincang mengenai info terkini dan juga seputar Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Nah, untuk episode kali ini, Sobat Muda Mendunia sudah hadir bersama dengan saya, salah satu orang tua dari mahasiswa baru UMY Angkatan 2022, Bapak Rohmat Witono. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Mbak Aisyah. Boleh disapa dulu Pak Sobat Muda Mendunianya? Salam UMY Muda Mendunia, sahabat muda mendunia. Oke Pak, mungkin pertama boleh diperkenalkan dulu nama, orang tua dari siapa dan asalnya. Iya, terima kasih Mbak Aisyah. Untuk yang pertama kali kami sampaikan khususnya pada UMY dan Mbak Aisyah juga, terima kasih untuk pada kesempatan siang hari ini. Langsung saja untuk nama, saya Rohmat Witono, orang tua wali dari Safira Arfa Aska, tinggal di Temanggung, Jawa Tengah bagian tengah. Untuk tinggalnya. Dari Temanggung ya Iya, Pak ya? Iya, dari Temanggung. Oke, Sobat Muda Mendunia, setelah 2 tahun kita berhadapan dengan pandemi, pendidikan khususnya ikut terdampak, sekolah, kuliah itu dilakukan secara jarak jauh. Lalu akhirnya pada tahun 2022 ini UMY khususnya akhirnya berani kembali mengadakan perkuliahan secara offline. Tentunya banyak perbedaan yang terjadi, banyak hal yang mungkin menjadi pertimbangan dari orang tua wali. Untuk itu Sobat Muda Mendunia, di episode kali ini kita akan berbincang dengan Pak Rohmat mengenai hal-hal tersebut. Oke Pak, oh iya, sebelumnya Pak, kabarnya gimana Pak? Alhamdulillah baik. Tadi habis ikut acara silaturahmi orang tua ya Pak? Iya, alhamdulillah dapat undangan untuk secara menyeluruh wali siswa dari mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Magelang, karena relatif lebih dekat ya, kita usahakan untuk menghadiri undangannya. Gimana Pak acaranya? Ya, alhamdulillah bagus, banyak informasi-informasi yang tersampaikan ke kita. Mudah-mudahan nanti bisa proses untuk pembinaan ke anak saya bisa lebih baik. Amin. Oke Pak, kita langsung ke topik ya Pak. Gimana perasaan Bapak anaknya kembali sekolah kuliah offline Pak? Mungkin 2 tahun ke belakang kan banyaknya di rumah gitu. Kalau dari saya sendiri sangat menyambut gembira, ya bahagia. Mudah-mudahan nanti pembukaan ini atau dengan belajar secara offline ini nanti bisa berlanjut secara terus, tidak ada, kalau bahasa di Temanggung itu mudah-mudahan pandeminya tidak ada lagi kan gitu ya. Amin. Tapi kita yang jelas selama ini ketika ada pandemi kurang lebih 2 tahun ini, kita melihat tidak hanya sekedar anak saya, apalagi sekarang menjadi mahasiswa baru di Universitas Muhammadiyah, kalau kita melihatnya memang secara menyeluruh itu, bahkan dari tingkat TK, SD, SMP, SMA, mungkin juga perguruan tinggi itu semacam ada terputus generasi gitu ya. Nah, artinya kelihatannya hampir semua jenjang itu mengalami semuanya. Nah, artinya berpengaruh sekali terhadap sikap anak-anak, termasuk mungkin mahasiswa, bagaimana belajarnya itu jelas ada pengaruhnya jelas yang berbeda sangat, ya Pak ya. Kulturnya kan berbeda juga ketika kita diajarkan secara langsung dan jarak jauh. Kalau jarak jauh kan mungkin akan lebih banyak pendampingan dari orang tua ya Pak ya, itu kan beda juga ya Pak ya. Kalau jarak jauh itu pendampingan orang tua, kalau tidak itu kan juga tergantung orang tua juga kan gitu. Maksudnya orang tua kan masa pandemi kan juga kerja juga. Nah, artinya bahkan kalau yang kita lihat, kalau mahasiswa kan mungkin bisa mandiri kan, tingkat SMA mungkin mandiri, tapi pantauan dengan teknologi itu kan juga di sisi lainnya ya ada plus minusnya. Kalau anak-anak itu ya, kalau yang anak SD itu malah lebih parah juga. Itu yang belajar malah orang tuanya. Iya Pak, harus ya sulit lah pandemi kemarin itu. Terus Pak, setelah 2 tahun anaknya mungkin kan di rumah aja ya Pak ya, karena COVID juga kan Pak, nggak bisa kemana-mana. Kemudian akhirnya merantau dari Temanggung ke Jogja. Itu gimana Pak? Apakah Bapak punya kekhawatiran tersendiri atau bagaimana? Ya, kalau khawatir apalagi sebagai orang tua mesti tentu ada. Mungkin khawatir dalam bidang tertentu, apalagi kebetulan anak saya putri, tentunya mesti hal-hal tersebut mesti ada. Tapi tentunya harapan besar
kita berupaya apalagi di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, lingkungannya insya Allah mudah-mudahan sesuai dengan ekspektasi saya, lingkungan yang islami, dan kita juga menempatkan anak, kebetulan kita juga tinggalnya di kos, kita upayakan kos yang juga ada orang tua di tempat, artinya paling tidak kita bisa mengontrol anak-anak, walaupun mungkin bisa menitipkanlah kepada orang tua kos, walaupun ya sederhana kan gitu. Berarti ya itulah Pak ya Pak kekhawatirannya. Kalau untuk dari kembali kuliah offline dan maksudnya berkumpul dengan banyak orang tuh ada kekhawatiran tersendiri nggak Pak? Sebenarnya di sisi yang lain bukan kita anti dengan ilmu pengetahuan atau anti dengan ilmu kesehatan, tidak gitu ya. Saya kebetulan ini apa adanya ya, jujur gitu. Silakan Pak, monggo. Walaupun kadang di sisi yang lain tentunya kita pun menghormati dengan ilmu kedokteran juga, karena sudah berupaya bagaimana menjaga lingkungan dengan sehat, itu kan juga kewajiban juga dan berat juga. Tapi selama ini kita sering melihat, tapi ini karena apa? Karena saya bukan, karena latar belakangnya tidak pernah memahami ilmu kedokteran gitu ya. Itu selama ini kalau melihat komunikasi lalu lalang orang itu, apalagi sudah sangat intens seperti ini, kemudian kenyataan di lapangan itu kelihatannya insya Allah pandemi itu akan menjadi kekebalan tersendiri terhadap masyarakat. Contoh kalau saya praktis itu malah melihat di pasar gitu. Saya pasar itu hampir relatif semua, taruhlah tidak hanya di Indonesia, mungkin di luar negeri, apalagi saya melihat di tingkat lokal itu ya, nyaris di pasar, mohon maaf dalam tanda petik, bukan berarti tidak percaya dengan COVID-nya gitu ya. Tapi artinya kok malah kita melihat, artinya berarti orang-orang yang ke pasar itu juga ada kekebalan tersendiri, malah alamiah juga gitu. Tapi bukan berarti kita anti ke dunia kesehatannya ya, atau kita menentang COVID-nya, tidak. Kalau COVID-nya tetap ada, saya pribadi tetap percaya, bahkan mungkin gitu ya, karena kita itu tidak tahu indikator kalau kena COVID itu yang seperti apa, tapi melihat gejala yang ada itu kelihatannya saya pernah kena juga gitu. Pernah juga, mungkin ini. Iya ya Pak gitu, ya. Nah, kita kembali ke tentang pendidikan. Kalau nggak salah Safira itu menerima beasiswa ya Pak ya? Iya, alhamdulillah. Itu boleh diceritakan Pak beasiswanya seperti apa? Ya. Alhamdulillah kalau untuk di khususnya UMY kan gitu ya, ini memang itu kebijakan, bagian kebijakan dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta untuk salah satu mengapresiasi mungkin kepada orang yang berprestasi, yang kedua mungkin kepada kader, yang lain mungkin kepada yang prestasi non akademik dan sebagainya. Dalam sisi yang lain tentunya kita menyambut baik khususnya prestasi di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kalau saya sendiri pribadi memang sangat mengharapkan ke anak, khususnya ke Safira. Kadang mungkin saya kalau untuk mencari beasiswa itu kadang terlalu mungkin berlebihan atau bagaimana gitu. Kadang prestasi beasiswa itu saya harapkan ke anak itu pokoknya harus dapat beasiswa. Jadi masuk kemanapun itu ya harus dengan beasiswa. Kemudian untuk pilihan ke UMY, mungkin selain mungkin obsesi dari anak saya, mungkin doa saya mengingatkan masa lalu juga kan gitu. Kalau masa lalu saya itu kadang dari kecil itu sering, memang karena orang desa Mbak Isya gitu. Kalau dulu saya itu punya cita-cita ketika mau SMA saja, kemungkinan ini cerita sedikit ya. Iya, nggak apa-apa Pak. Karena kebetulan saya itu dulu kalau dari keluarga memang kurang mampu. Saya itu sekolah itu kelihatannya kalau dari sisi ekonomi kelihatannya tidak mungkin. Kemudian alhamdulillah waktu itu ada kepala sekolah melihat saya, padahal juga nggak belajar, juga kurang juga belajarnya. Nah, kemudian saya dimasukkan di panti asuhan di Muhammadiyah di Temanggung. Alhamdulillah juga malah menumbuhkan cintanya saya kepada Muhammadiyah. Itu untuk saya. Kalau untuk Safiranya terkait dengan beasiswa, memang silahkan kalau mau ke kampus yang prestisius ya, termasuk Universitas Muhammadiyah kan tidak hanya nasional, juga internasional. Nah, jalan satu-satunya harus dengan beasiswa. Kalau tidak dengan beasiswa, mohon maaf dalam tanda petik, kita apa adanya. Apalagi tadi sudah disampaikan kalau anak saya itu kan memang mendapatkan beasiswa tapi dari jalur kader unggulan Muhammadiyah di UMY ini dinamakan kaum gitu. Jadi memang kita mencoba
sesuai dengan kemampuan anak saya, potensi anak saya di mana. Karena kita melihat peluang yang diberikan, kesempatan yang diberikan oleh UMY, itu beasiswa itu kan banyak. Ada prestasi, mungkin ini untuk siapa saja yang sekolah tidak hanya Muhammadiyah, mungkin sekolah negeri atau sekolah yang lain, itu bisa masuk dengan jalur prestasi itu. Kalau kita melihat anak saya itu karena senang kegiatan, kalau prestasi mungkin mudah-mudahan nanti besok bisa meningkatkan gitu ya. Kemudian yang kita ambil memang, yang kita pilih yang jalur kader. Karena apa? Karena memang anak saya alhamdulillah sejak SMP itu di pondok ya kegiatannya aktif, tapi ternyata di pondok itu plusnya memang bisa mengaji, tapi untuk kegiatan mungkin ada yang kurang maksimal. Di tingkat SMA kita di SMA Muhammadiyah kebetulan sudah aktif dari kelas 1. Kemudian sebelum selesai SMA itu sudah aktif di Ikatan Pelajar Muhammadiyah di daerah Temanggung, dan sekarang semacam menjabat kayak jabatan saja, Pak. Menjadi sekretaris di Temanggung. Nah, makanya ini juga harapannya ya tetap nanti saya berharap mungkin dalam 1 semester atau 1 tahun ini tetap IPM di Temanggung harus diselesaikan. Karena dari UMY juga ada tuntutan harus aktif di IMM, dan saya itu ya sangat setuju sekali kalau anak saya berhikmat di IMM gitu. Betul. Berorganisasi itu penting, Pak. Kuliah penting, pendidikan penting, cuman organisasi juga kalau menurut saya pribadi penting untuk relasi, untuk hal-hal yang lainnya lah, Pak, penting. Oke. Terus Pak, apa sih Pak latar belakang memilih UMY sebagai tempat Safira melanjutkan pendidikan? Atau mungkin apakah ada andil dari Bapak atau Ibu dalam pemilihan universitas dan prodi? Kebetulan memang untuk masalah andil, potensi dan sebagainya, kadang ya sebagai orang tua melihat anaknya punya cita-cita tinggi, ya memang kita harus andilnya ya mendukung, berdoa kan gitu ya. Kita sebagai orang tua mendoakan. Tapi kalau untuk yang ke UMY memang kalau saya pribadi, terlepas apapun universitasnya, khususnya yang Muhammadiyah, tapi apapun mendengar nama saja, kalau sudah mendengar Universitas Muhammadiyah memang ada rasa tersendiri. Tapi khususnya Universitas Muhammadiyah Yogyakarta memang termasuk kadang di sisi yang lain mungkin jawaban dari Allah juga, Pak, kan itu. Saya di UMY itu dulu pernah kan ikut IPM juga. Kebetulan saya aktivis tapi tingkat daerah. Dulu kan pernah muktamar di UMY juga kan gitu. Kadang melihat UMY bagus ya. Kalau besok ada keluarga yang bisa melanjutkan di UMY kok kelihatannya seneng juga kan gitu. Ternyata anaknya, ternyata Pak. Anaknya. Nah, kebetulan kan saya kebetulan kan juga ngomong ngajar anak di sekolah juga, di SMA Muhammadiyah Temanggung. Kadang kalau melihat anak-anak yang bisa melanjutkan ke UMY itu ada bangga tersendiri, dan termasuk kadang ya ada dalam hati mudah-mudahan anak saya bisa masuk. Walaupun kadang berpikir tapi masuk ke UMY itu kan kelasnya kan kelas tapi alhamdulillah kok ada kesempatan gitu. Iya, berarti memang udah jalan dari Allah, Pak. Rezekinya Safira juga ya, Pak, ya. Oke. Terus Pak, apa sih Pak kesan pertama Bapak mengenai UMY? Mungkin dari yang kemarin muktamar itu, atau mungkin tadi setelah silaturahmi ada kesan tersendiri? Kalau kita sebenarnya kan kalau ke UMY, kalau kesan tersendirinya insya Allah untuk UMY, apalagi saya bapak-bapak dosennya, pimpinannya kan gitu ya, yang insya Allah kita banyak yang familiar lah kan gitu. Walaupun mungkin tidak ketemu secara langsung, termasuk dulu kan Pak Haider kan juga UMY juga kan, termasuk ada PB-nya ada Pak Agung Danarto, insya Allah lebih familiar. Artinya sebenarnya bapak-bapak dosen itu kan kalau di tempat saya kan ada kajian kuliah subuh pagi itu. Memang saya cinta dengan Muhammadiyah, dengan UMY itu memang sebenarnya sudah lama juga. Khususnya dengan UMY itu ada bangga tersendiri. Muhammadiyah ternyata juga punya kampus, punya universitas yang ternyata juga bisa mendunia juga kan, seperti itu. Itu kebanggaan tersendiri kan gitu. Iya. Oke. Terus Pak, harapan Bapak untuk UMY ke depannya seperti apa sih, Pak? Kalau saya pribadi, karena memang saya itu sudah lama berhikmat di Muhammadiyah gitu ya. Walaupun kadang di sisi yang lain kalau ada rasa sesuatu tetap cintanya, kalau kembali ke Muhammadiyah kan tetap cinta. Tapi kemudian untuk terkait dengan harapan dengan UMY, harapannya tentunya sangat besar. Kalau khusus ke anak saya yang kuliah di sini nantinya harapannya mudah-mudahan
doanya juga Mbak Aisyah mudah-mudahan nanti bisa minimal mengikuti Mbak Aisyah. Aduh. Nah saya minimal, kalau saya mungkin ekspektasinya juga mungkin terlalu berlebihan, tapi itu kan harapan juga. Iya, namanya doa orang tua Pak, pasti insya Allah dijabah Allah Pak. Nah harapannya mudah-mudahan bisa menjadi duta Muhammadiyah dalam hal ini, entah nanti mau di IMM-nya, nanti meningkat nanti di NA-nya, atau syukur nanti ke depan di Aisyah. Ya minimal bisa menjadi dutanya Muhammadiyah sesuai dengan kemampuannya anak saya gitu. Itu harapannya. Mungkin terlalu muluk-muluk gitu ya. Nggak apa-apa Pak, namanya kita berharap, kita berdoa. Mungkin yang terakhir Pak, pesan untuk Safira dan untuk Sobat Muda Mendunia di rumah, bagaimana Pak? Ya, terima kasih untuk anak saya Safira Arfaska, dan tentunya juga sahabat muda mendunia di mana saja berada, terutama yang mendapatkan beasiswa. Kenapa ini kok kita digaris bawahi gitu ya, monggo nanti untuk beasiswa untuk Safira dan teman-teman, tidak hanya beasiswa kaum, beasiswa tahfidz dan prestasi, untuk bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, menimba ilmu secara maksimal. Harapannya juga nanti tidak hanya sekedar yang mendapatkan beasiswa, bahkan mahasiswa reguler saja, saya berharapnya itu nanti muncul bintang-bintang yang mendunia dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Untuk sahabat dunia mendunia, mudah-mudahan nanti semuanya benar-benar dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta itu bisa menjadi kader bangsa, kader umat, kader persyarikatan Muhammadiyah. Itu harapannya. Oke, amin. Oke, Sobat Muda Mendunia, itu tadi ya kesan pesan perasaan dari Bapak Rohmat terkait kembali aktifnya kuliah secara offline ya Sobat Muda Mendunia. Semoga di episode kali ini apa yang kita obrolkan tadi bisa menjadi sebuah manfaat ya Sobat Muda Mendunia. Terima kasih sudah menyaksikan podcast UMY Talks. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya, terima kasih.